Ketika mereka berdua pulang dari sekolah Anandi, Asima mengungkapkan kegembiraannya dan dia kagum dengan sifat Anandi yang begitu sabar. Sip pun setuju lalu dia berbicara tentang Jaisar di mana keinginannya untuk menetap di sana. Kemudian Asima meminta Sip untuk menceritakan wanita idaman yang ingin dia nikahi. Sip pun berkata wanita itu harus seperti Anandi. Sedangkan di rumah Apeli, Kalyani melihat Anandi yang sedang mempersiapkan hadiah untuk Asima. Anandi juga memberitahu Kalyani bahwa itu kado dari Asima untuk Sip yang akan berulang tahun. Lalu Kalyani keluar dari kamar Anandi, dia senang mengetahui bahwa Sip akan berulang tahun. Di tempat lain, terlihat Jagdish begitu bersemangat karena hari pertama kerja. Selesai mandi, dia tak lupa berdoa pada Dewa Ganesha. Gauri terlihat sangat bahagia melihat Jagdish bahagia. Kemudian, Gauri menyuruh Jagdish segera memakai baju kalau tidak mereka bisa terlambat. Jagdish mengatakan dia akan segera bersiap. Jagdish keluar dari kamarnya dengan penampilan yang sudah rapi. Gauri nampak memperhatikan suaminya dari bawah hingga ke atas. Gauri berkata dia sangat sempurna. Mereka berdua pun bergegas pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit Mumbai, Jagdish bertemu dengan kepala dokter di ruangan pasien. Dokter itu menjelaskan pada Jagdish tentang tugas-tugasnya di rumah sakit dan memberitahu bahwa dia akan menjadi asisten dokter spesialis. Jagdish terlihat bahagia mendengar hal itu. Lalu dokter itu memanggil dokter spesialis yang akan menjadi atasan Jagdish. Tiba-tiba Gauri memasuki ruangan sambil tersenyum. Jagdish pun sangat kaget melihatnya. Lalu dokter kepala memperkenalkan mereka sebagai atasan dan bawahan. Gauri juga terkejut saat dia mengetahui akan menjadi atasan Jagdish. Kemudian kepala dokter mengucapkan selamat bekerja kepada keduanya dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Jagdish dan Gauri pun saling berbicara. Jagdish merasa kesal karena harus menjadi asisten dari istrinya sendiri. Gauri mencoba menjelaskan kepada Jagdish agar tidak marah. Di desa Jaitsar, Anandi pergi ke salah satu rumah muridnya yang beberapa hari tidak masuk ke sekolah. Kemudian ayah Jyoti membuka pintu, lalu Anandi memberi salam kepadanya. Anandi berkata, apakah Jyoti ada di rumah? Ayah Jyoti berkata, iya, Jyoti ada di dalam. Anandi pun dipersilakan masuk. Saat berada di dalam, Anandi kaget begitu melihat banyak hadiah dan perhiasan di rumah Jyoti. Ayah Jyoti mempersilakan Anandi duduk, namun Anandi menanyakan Jyoti. Lalu ibu Jyoti datang dan mengatakan kalau Jyoti sedang beristirahat karena sedang sakit. Kemudian Anandi masuk ke kamarnya. Dia melihat Jyoti diselimuti seluruh tubuhnya agar terlihat sakit. Tetapi Anandi terlihat heran karena melihat kipas angin terus menyala walaupun Jyoti sedang sakit. Ayah Jyoti segera mematikan kipas dan memberi alasan agar Anandi tidak curiga. Lalu Anandi menanyakan apakah Jyoti sudah diperiksa ke dokter. Orang tua Jyoti mengatakan belum. Kemudian Anandi mengambil teleponnya. Dia akan menelpon dokter untuk Jyoti. Akan tetapi orang tua Jyoti malah menolaknya dan mengatakan kalau Jyoti akan segera baik-baik saja. Tiba-tiba Jyoti menangis, kemudian Anandi menenangkannya dan memberikan sebuah buku agar Jyoti tidak khawatir saat ketinggalan pelajaran. Saat Jyoti mengambil buku, Anandi melihat tangannya yang sudah dihias. Lagi-lagi orang tua Jyoti langsung memberi alasan. Anandi menanyakan pada Jyoti apa yang sebenarnya terjadi. Saat Jyoti akan berkata jujur bahwa dia dijodohkan, tiba-tiba telepon Anandi berdering dan ternyata yang menelpon adalah Sip. Dia memberitahukan pada Anandi untuk segera datang ke kantornya. Setelah selesai berbicara di telepon, Anandi kembali menanyakan apa yang tadi ingin Jyoti katakan. Di belakang, orang tua Jyoti memberi isyarat bahwa dia jangan memberitahu Anandi. Tak lama kemudian, Anandi berpamitan pergi dan Jyoti langsung memeluk Anandi sebelum pergi. Di kantor, Anandi dan Sip sedang membahas pekerjaan. Tiba-tiba, Sip merasa ada sesuatu yang akan keluar dari hidungnya. Anandi bertanya pada Sip apa yang terjadi. Dia pun menjawab, hidungku sedikit bermasalah. Anandi terlihat sangat panik dan meminta sapu tangan Sip. Kemudian dia mengikat di lengannya. Sip sangat malu di hadapan Anandi. Kemudian Anandi menuangkan air sedikit demi sedikit di kepala Sip sambil memijitnya. Sip pun terlihat nyaman dengan hal itu. Lalu Anandi meminta Sip untuk menghirup bubuk di tangannya itu. Awalnya Sip ragu, tetapi setelah dia melakukannya, dia merasa sangat baik. Anandi mengatakan kalau nenek yang telah mengajarinya dan orang Jaitsar juga sering melakukan hal itu. Kemudian Anandi bertanya mengapa dia tidak ke dokter saja. Apakah kamu takut disuntik? Dia mengelak dan mengatakan kalau dia senang pengobatan tradisional. Beberapa saat kemudian, Anandi membawa Sip ke tabib. Lalu tabib itu memberikan ramuan kepada Sip. Tabib itu bertanya dari mana mereka tahu tempat ini. Anandi mengatakan kalau dia tahu dari orang tua Jyoti karena kemarin Jyoti juga berobat di sini. Lalu tabib mengatakan kalau Jyoti dan keluarganya tidak datang kemari. Anandi mengingat kata-kata ibu Jyoti. Dia menyadari bahwa orang tua Jyoti telah berbohong kepadanya.
Kemudian mereka pergi. Saat akan pergi, Anandi meminta Sip untuk pergi duluan karena dia masih ada urusan penting. Anandi berisikeras untuk tidak diantarkan Sip, lalu Anandi bergegas pergi.